kali pertama Tumbul River Tabing yang kita mulai publish itu di 2011 ya. Terus rafting itu muncul di 2014 sampai dengan hari ini itu, sehingga dengan dikemasnya sungai menjadi satu kegiatan seperti itu, produk-produk yang lain secara otomatis juga mengikuti ya. Contoh nih produk-produk yang mengikuti dari kegiatan itu ada camping, ada tour jeep, ada edukasi itu beragam banget gitu ya, mulai edukasi pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Salam lagi dengan warahmatullahi Binus Camp wabarakatuh. Banyuwangi, channel seputar wisata, wisata alam, wisata buatan maupun wisata minat khusus. Sobat Binus Camp Banyuwangi, kalau biasanya kita itu keliputan kita atau konten kita sekitar di pinggir sungai, di tempat camping. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu penggiat wisata di Desa Sumberbulu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Beliau adalah Bapak Susup Sugiono, pengelola sekaligus pemilik Binus Camp Banyuwangi. Selamat siang, selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore Pak Sabto. Sampai sekarang ya tahun 2025 saya lihat kan wisata di desa kita, Desa Sumberbulu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi ini kan terus bergeliat ya, bertahan, berkembang dan terus bisa memberikan manfaat kepada anak-anak muda terutama. Dan saya amati memang dengan kegiatan wisata di sini banyak menyerap tenaga kerja, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda yang mungkin dulu pernah kita singgung. Sebagian besar anak muda itu lekak ke luar negeri, ke Bali. Mungkin Pak Yusuf bisa menceritakan sedikit sejarah perjalanan kita di wisata di Desa Sumberbulu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Monggo. Terima kasih waktunya. Mungkin sedikit kita cerita aja ya, bagaimana perjalanan kita sampai dengan detik hari ini. Alhamdulillah tentunya ini menjadi poin yang harus kita selalu syukuri bersama. Kegiatan kita bisa berlangsung, bisa berputar sampai dengan detik hari ini. Nah tentunya mungkin di beberapa kali perbincangan kita sudah cerita ya, Iya, bahwa kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah rentetan dari apa yang kita lakukan sejak di 2008 ya. 2008 sampai dengan hari ini. Yang jelas sudah lebih dari satu dekade ini kita melakukan kegiatan wisata yang mencoba memanage dan mengelola daripada potensi yang ada di kampung kita, yang ada di desa kita, Desa Sumberbulu ya. Nah tentunya ketika kita ngomongin itu, sebenarnya kita sederhana nih, kita hidup di desa, kita berpikir pada waktu itu ya seperti pernah kita ceritakan, di saat momen tahun itu sangat fenomenal sekali. Teman-teman itu merantau baik ke luar negeri maupun ke luar Jawa ya tentunya ya. Baik ke Brunei, Malaysia, Taiwan, sampai ke Saudi Arabia, kalau luar kota bahkan sampai luar pulau itu sampai ke Papua, Kalimantan dan lain sebagainya. Nah hari ini patut disyukuri dengan apa yang kita lakukan saat itu sampai dengan detik hari ini. Ternyata apa yang kita lakukan dengan menggali potensi yang kita miliki, kita punya hutan, kita punya sungai. Nah, tentunya potensi yang paling besar kita miliki adalah masyarakat desa itu sendiri, dengan pertaniannya, dengan gaya hidup bertaninya, bertahan hidup di kampung dan lain sebagainya. Ini menjadi satu pembelajaran yang memacu semangat kita ya, berpikir bagaimana dengan kearifan lokal itu bisa dilahirkan produk-produk kegiatan ya, berbasis masyarakat dan lingkungan ini yang bisa memberi daya tarik kepada wisatawan. Nah tentunya dari potensi-potensi yang kita miliki di kampung kita di kaki Gunung Raung yang punya sungai yang akhirnya kali pertama Tumbul River Tabing yang
kita mulai publish itu di 2011 ya. Terus rafting itu muncul di 2014 sampai dengan hari ini itu, sehingga dengan dikemasnya sungai menjadi satu kegiatan seperti itu, produk-produk yang lain secara otomatis juga mengikuti ya. Contoh nih produk-produk yang mengikuti dari kegiatan itu ada camping, ada tour jeep, ada edukasi itu beragam banget gitu ya, mulai edukasi pertanian, edukasi konservasi tentang hutan, bahkan kegiatan di hutan berburu makanan tumbuhan hutan itu bisa dikemas ya. Orang berkegiatan petani di hutan dengan menyadap pinus itu bisa dikemas kan. Orang beternak juga bisa dikemas. Begitu kayanya di potensi-potensi yang kita miliki di kampung yang di pinggiran gunung ini, sehingga hari ini sekali lagi kita patut bersyukur, alhamdulillah gitu ya, dengan 1 dekade lebih kita bergerak, tumbuhlah pendamping wisata, guide wisata ya. Yang di sungai ada guiding rafting, yang di darat itu ada guide darat, bisa sejarah, edukasi, bahkan trainer ya. Trainer untuk kegiatan outbound atau outing lainnya ini bertumbuh, yang pada akhirnya sampai dengan hari ini itu keluar negeri, merantau keluar pulau atau keluar kota, bahkan itu bukan menjadi satu kebanggaan, tapi mereka lebih bangga bisa berkehidupan di kampung, bisa mengabdikan mencari ya ekonomi di kampung dengan keahlian yang semakin diasah semakin mumpuni, dan ini menjadi satu hubungan yang sangat erat, baik kami selaku pegiat pelaku seperti itu dengan teman-teman yang menjadi satu lingkaran kebutuhan yang tidak bisa terpisahkan. Tentunya puncaknya adalah ekonomi bisa bergerak di kampung kita, dan poin paling penting adalah dengan sekian waktu yang kita lakukan, kita mampu memagari daripada wilayah kita, desa kita, kampung kita. Yang notabene teman-teman baik operator lokal yang bertumbuh, teman-teman guide yang tumbuh, itu masyarakat lokal semuanya. Tidak ada pemodal besar yang masuk. Ketika mereka masuk pun berpikir siapa yang sudah bergerak di sini. Oh, ternyata orang lokal. Mungkin kilasan begitu sih, Pak. Iya, Pak Yusuf. Saya amati beberapa kesempatan ini atau beberapa bulan terakhir ini ya. Ini jenengan kayaknya asik di pekarangan rumah ini, utak-utak di pekarangan rumah, bikin tempat-tempat lebah, kemudian saya lihat juga bikin kandang kambing, kandang domba, kemudian ada kolam dan sebagainya. Ini mungkin bisa diceritakan lah, angen-angen mungkin targetnya itu gimana? Sebenarnya ini sederhana saja ya, berpikir sederhana. Meskipun tujuan finalnya ini sebenarnya besar gitu ya. Begini, kita lebih kangen ya kalau kita masa kecil aja sebenarnya, dengan melihat mbah kita, nenek kita seperti itu di kehidupan yang lalu, yang ternyata itu ketika kita telaah, kita coba bedah, kita coba renungkan, kita pikirkan, beliau itu punya pemikiran yang arif dan bijaksana dalam berkehidupan. Ya, berkehidupan. Mereka lebih tenang, mereka lebih kalau boleh dikata hari ini tidak terkena krisis seperti hari ini gitu loh. Tidak mudah patah arang dalam menghadapi kehidupan. Secara arif, sederhana mereka menghadapi itu ya. Contoh kalau kita nggarap ini banyak tanaman sumber pangan, ada kolam. Nah, ternyata beliau itu bayangin, beliau membuat lumbung seperti itu, lumbung gizi, lumbung pakan dengan sederhana, yang setiap hari
menjadi kebiasaannya, dan ini menarik gitu loh. Kenapa tidak kita melakukan itu, kita coba kerjakan itu, tidak hanya sekedar coba-coba, tapi kita seriusin nih. Ya seriusin. Karena apa? Ini bisa menjadi produk baru untuk edukasi. Ya, untuk edukasi kita bisa menyampaikan pesan bahwasanya ketika kita berkehidupan di kampung, ya, semuanya tidak harus dihitung dengan materi, dengan uang. Ketika kita mau bergerak, kita mau melakukan, kita bisa mengerjakan, saya kira itu menjadi sumber rezeki yang bisa kita nikmati, berbentuk bahan pangan dan lain sebagainya. Dan saya kira lebih sehat, lebih sehat. Sisi lain, hari ini itu mungkin kalau di usia dikatakanlah ya bisa 30 tahun ke bawah ya, itu mengenal tumbuhan pangan itu menjadi sesuatu yang menarik. Mereka lebih kenal produk itu produk-produk pabrik yang instan, beli di supermarket atau beli di toko-toko modern atau waralaba yang modern seperti itu. Mereka tidak tahu nih, ya, ketela rambat pohonnya seperti apa, ketela itu seperti apa, kentang Jawa atau bote itu seperti apa, kan mereka tidak tahu. Taunya olahan ada gambar, dimakan rasa ini rasa itu, yupa ini pakai sepatu, kan begitu saja. Tapi kan pohonnya tidak tahu. Nah, ini menjadi satu ya hal yang menarik gitu loh, menarik. Tidak hanya sekedar mengenalkan, di sini mengandung banyak pesan filosofis, saya kira seperti itu. Ya, cukup menarik. Ini di hadapan kita ini sudah bisa kita lihat bersama. Ini ada pisang, ada pepaya, ada kemudian ubi. Kalau bahasa Jawanya itu sabrang. Sing jero lemah itu jenenge polo pendem. Polo pendem. Iya, ini ada polo pendem, ada pisang, ada pepaya. Yang ini mungkin bagi sebagian anak-anak kita itu ini pohonnya seperti apa mungkin tidak begitu mengenal. Kemudian juga rasanya tidak begitu mengenal. Terima kasih betul, Bapak Yusuf. Siap. Mungkin bincang-bincang kita ini kita cukupkan di sini dulu. Mungkin di kesempatan lain kita akan ngobrol-ngobrol yang lebih panjang dengan hal-hal yang lebih menarik. Semoga bisa menjadi inspirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik teman-teman yang berbahagia, demikian bincang-bincang kita bersama Owner Pinus Camp Banyuwangi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.